Halo friends, kembali lagi bersama saya Yudi Pispayoga. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan Sunday Market Breakdown bersama teman-teman yang join live. Dan untuk minggu depan mungkin ada beberapa pair yang akan menjadi watchlist kita. Mungkin maksimal dari banyaknya yang kita analisis sebentar itu akan difilter lagi menjadi 3 watchlist yang paling berpotensi. Nah, jadi di sini kita langsung masuk ke dalam chart aja. Nah, dari dalam chart kita ngelihat si DXY ya. Nah, di sini kita di dalam chart DXY yang dimana kita udah tahu bahwa DXY ini menguat setelah FOMC rilis. Dia benar-benar menguat sekencang ini, dan di sini kalau kita lihat di time frame 4 jam ada sebuah korektif struktur yang mungkin akan membuat si DXY ini melanjutkan kenaikannya. Karena kalau kita lihat dengan kasat mata di sini ada sebuah trend line yang telah direspect oleh si DXY. Jadi di sini ada dua rejection. Kalau kita zoom in, ada dua rejection yang berpotensi menjadi double bottom di time frame 1 jam. Cuman masih butuh kepastian juga, karena di sini kalau kita lihat juga 1, 2, ini adalah sebuah area resisten yang lumayan strong juga. Jadi apakah ini akan menjadi impulse correctionnya untuk turun? Jadi di sini ada impulse, ada correction, lalu ada continuation, sehingga dia mempunyai tujuan mencari higher low dari trend ini sendiri. Jadi mungkin higher low-nya itu sekitar, nah di sini kita buatin zona dulu di angka 91195. Ini adalah area dari pembentukan higher low untuk DXY. Jadi kesimpulannya adalah DXY ini berpotensi untuk melakukan penurunan jika dia nggak bisa breakout dari area resisten orange tersebut. Tujuannya simple, karena di sini udah ada impulse, di sini ada correction, di sini ada impulse lagi, correction, mungkin dia akan continuation. Sehingga di sini dia terbentuklah sebuah pattern, baru dia bisa melanjutkan kenaikannya. Nah, tujuan dari kenaikan tersebut ada di zona 93.330. Jadi ini adalah area tujuan next dari DXY jika memang dia berhasil membuat higher low di area 91.195. Oke, jadi kesimpulannya ada potensi untuk DXY ini bearish dulu baru dia melanjutkan kenaikan. Ada potensi juga jika memang garis oranye ini langsung di break, maka di sini ada pullback, kita bisa eksekusi. Paling nggak dia akan mencari area ini paling dekat. Area resisten ini di area 92.381. Oke, itu untuk DXY. Kita masuk ke gold ya. Nah, gold juga bagus banget nih di sini. Kalau kita lihat dari gold, ini potensinya gold ini membentuk sebuah bearish pennant, yang dimana dari adanya bearish pennant tersebut dia berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Tapi sebelum dia turun, di sini kita bisa melihat ada pennant ya. Nah, kalau kita lihat di sini 1, 2, belum ada yang ketiga. Ini bisa menjadi potensi dia untuk mencari yang ketiga ke arah ini. Bisa jadi dia membuat lower high di area ini, baru dia turun. Jadi kita masih butuh beberapa confirm
untuk si gold ini, karena kalau kita lihat memang dari tren dia memang cukup clear banget, dia bearish, strong bearish banget. Sini terstruktur, dia bearish, dan sekarang dia udah berada di area trend line atau area support. Nah nih, di sini dia tertahan langsung naik. Ada salah satu reason yang ngebuat dia ini naik. Kenapa dia naik? Kalau kita breakdown nih ke time frame 5 menit. Di time frame 5 menit dia ini udah ngebuat sebuah corrective pattern, dan juga di sini titik awalnya dia bullish, di sini udah ada indikasi divergent. Nah, di sini udah ada indikasi divergent yang ngebuat si gold ini tertahan di area support tersebut, lalu dia melanjutkan ke kenaikan. Nah, dari adanya ascending broadening wedge juga di sini dia langsung drop sekitar 150 pip, dan dia mantul lagi di sini naik sekitar 50 pips. Oke, kita akan forecast nih gold. Kalau secara time frame daily, kita bisa melihat gold ini masih di dalam korektif downtrend. Di sini ada downtrend. Di sini ada downtrend. Dan di sini downtrendnya itu ternyata false break. Di sini saya sudah dari waktu itu bilang hati-hati dengan adanya false break di gold. Dan ternyata beneran terjadi, dia langsung drop sepanjang itu. Nah, kalau dari time frame 4 jam potensinya masih sama. Ini dia mungkin kita akan ngincar sell di area 1992. 1792, sorry. Area 1792 itu bisa jadi titik entry kita, lalu di area 1785, 1786 itu juga bisa menjadi titik entry kita jika ada rejection. Jadi di sini dia bisa aja, kalau kita lihat di 15 menit, ini kalau dia misalkan turun ngebuat akhir low, dia naik lagi sampai di sini dan tertahan. Kalau kita lihat dari strukturnya ini di time frame 15 menit, kalau dia korektif berarti kita bisa eksekusi sell di sini. Tapi kalau dia impulse, kita better ngikutin buy. Karena misalkan ada higher high, ada higher low, kita ikutin aja dulu trennya sampai benar-benar dia tujuannya dia kemana. Tapi kalau emang ini menjadi bearish flag di time frame 15 menit, maka di sini kita bisa ngambil peluang entry di area 1785. Tapi kalau nggak korektif, malah dia korektif ngeflagnya bullish flag, maka kita bisa nyari entry-nya nanti di 1792. Jadi untuk gold nih mungkin di hari pertama, di hari Senin besok kita masih santai dulu. Di hari pertama masih santai dulu. Kenapa? Karena minggu besok itu ada NFP ya, di hari Jumat. Ada NFP, mungkin pergerakan dari market dari hari Senin sampai hari Kamis itu akan monoton di sana-sana aja. Karena itu akan relate terhadap news yang akan rilis di hari Jumat. Jadi kita nanti bisa memanfaatkan, jadi jangan terburu-buru untuk minta sinyal terus, karena besok kemungkinan minggu depan itu dari market US-nya agak-agak lelet ya. Karena memang biasanya seperti itu, kalau udah mendekati news dia pasti marketnya itu agak-agak lelet. Karena dia mau memenuhi struktur yang akan dirilis ketika newsnya itu keluar. Jadi untuk gold seperti itu pandangannya. Lalu ada CAD JPY. Nah, CAD JPY ini udah bagus banget. Dari adanya, kalau kita masuk dari daily ya,
Dari daily time frame di sini kita bisa melihat dengan clear banget tren masih di dalam uptrend untuk KJPY. Dan salah satu reason kenapa dia bisa tertahan di area tersebut, di area ini, dia sempat turun dan dia tertahan di area ini, itu ada penyebabnya. Kenapa? Karena di sini memang di sini sudah terbentuk impulse dan ini correction. Impulse correction continuation itu normal. Dan kalau kita menggunakan Fibo juga di sini adalah golden ratio yang di respect oleh si KJPY 06.18 itu area yang di respect oleh si KJPY. Nah, sekarang kesimpulannya adalah untuk KJPY di sini juga kita sudah melihat adanya impulse dari adanya breakout di area trendline ini, breakout ke bawah. Dia langsung impulse ketika dia menyentuh Fibo 0.5 ya kalau nggak salah. Tadi di sini adalah Fibo 0.5 yang di respect oleh si KJPY. Dia langsung bullish dengan impulsif. Dan dia sudah breakout dari area garis oranye ini. Nah, lalu di sini dia melakukan pullback. Ini garis oranye ya. Sudah di break kembali lalu dia pullback. Nah, potensinya adalah antara kalau dia masih stuck di area resisten trendline ini, dia lanjut turun lagi sampai menyentuh di area trendline itu lagi, dan jika itu di respect maka tujuannya dia bisa menjadi di area ini. Jadi kita skenario nya tinggal nunggu kalau dia tertahan di area trendline ini, maka ada peluang dia untuk kembali turun lagi sekali baru dia naik. Ini untuk skenario KJPY. Dan kalau misalkan dia sudah sampai di area trendline, di area trendline ini ada rejection, baru kita eksekusi. Jadi biasain kalau mau eksekusi itu nunggu sebuah confirm ya, entah itu dari candlestick, dari chart pattern, dari time frame manapun, usahain nyari yang namanya confirmation. Oke, ini untuk KJPY. Lalu ada GBP Audi. Nah, dari GBP Audi yang dimana saya sempat nge-share juga kemarin kan, tapi saya cancel karena agak-agak ragu menggunakan sell stop. Nah, kalau kita lihat di sini trennya ini memang lagi bearish trend. Di sini kita bisa pasangin resisten. Nah, di sini ada sebuah resisten yang di respect. Di sini juga bisa kita pasangin trend line. Nah, sekarang tujuan dari GBP Audi ini kemana? Kita breakdown ke time frame 4 jam. Di area trendline ini ada sebuah area support yang mungkin akan menjadi tujuan dari si GBP Audi. Nah, di sini kalau kita lihat ada sebuah trendline. Ini GBP Audi untuk long term ya. GBP Audi untuk long term ini kita lihat di sini ada trendline. Sudah mau dijebol oleh GBP Audi. Dan kalau kita lihat juga di sini ada trendline. Yang dimana dari trendline tersebutlah saya kemarin masang sell stop. Cuma agak-agak ragu karena kalau kita lihat di time frame kecil, sini ada potensinya dia malah menjadi falling wedge, dan ternyata falling wedge-nya itu dijebol. Jadi kemarin kenapa saya suruh exit, ini adalah reasonnya. Ada potensi dia untuk naik gitu. Jadi di sini kesimpulannya adalah selama kita nggak ada floating loss, ini kita masih bisa dapetin momen dari GBP Audi ini. Kapan? Nah, jadi ketika dia sudah breakout dari trendline, kita bisa eksekusi di sini. Kalau udah ada flag ya di sini, misalkan dia turun, ngebuat flag, baru kita bisa entry di area ini. Atau misalkan kalau dia turun nih,
turun dalam, dia ngebuat lower high, pullback ke area trendline, kita bisa eksekusi di area ini. Karena ini adalah sebuah konfirmasi dengan tujuan sekitar 278 pips, stop lossnya mungkin 50 pips, itu masih masuk ke risk to reward kita. Jadi ini adalah trade yang kita lewatin ya, karena dari awal juga saya udah ngeliat ketika ada news GBP ini, sebenarnya saya sudah lihat jam 7 malam ada news GBP ini, saya udah lihat dia udah ngebuat flag, cuman masih agak ragu untuk entry. Nah, berhubung sekarang sudah mendapatkan sebuah confirm, sini ada impulse correction pertama, impulse correction kedua, tinggal nunggu impulse correction ketiga. Misalkan correction lalu dia naik membuat lower high, baru kita bisa ngambil sell di area ini. Nah, potensinya dia seperti itu. Ada potensi dia mengebuat flag, ada potensi dia menjadi fake order di sini. Dia breakout tapi dia malah false break. Jadi kita tungguin ketika ada false break, baru kita eksekusi di area ini, di area resistance. Karena kalau kita masuk sekarang juga gini, agak riskan. Nah, kalau kita lihat dari story sebelumnya, ini dia memang trending, tapi dia korektif. Hal yang sama akan terjadi juga ketika dia downtrend. Dia akan korektif dan dia akan trending juga. Jadi nanti kita akan fokus untuk mencari sell di GBP Audi. Oke, untuk GBP Audi nanti kita akan update bagaimana respon dari market di hari Senin. Dan mungkin buat teman-teman ada yang mau request pair. Coach, Euro USD udah belum? Belum. Oke. Request itu Coach. Thank you. Nah, oke, sama-sama Van. Oke, Euro USD di sini juga ada sebuah ini ya, agak membingungkan juga kemarin karena di sini terlihatnya dia impulse ya di time frame 1 jam. Di sini dia impulse breakout dan ternyata dia diseret turun. Ini pasti ada reason. Nah, untuk mencari reason mungkin kita bisa turunin lagi ke 15 menit. Nah, di sini kita udah masuk di time frame 15 menit. Kalau kita lihat di time frame 15 menit, di sini kan harusnya dia breakout di area garis oranye. Kenapa sih dia bisa drop? Karena ketika dia breakout ini di sini, nah, karena ketika dia breakout di area ini, dia nggak berhasil untuk pullback di area garis oranye ini lagi. Itu kenapa dia malah lanjut turun dalam. Ini berarti namanya false break. Ini namanya false break. Jadi ini adalah sebuah study case juga buat teman-teman. Nah, kalau kita entry on breakout, itu alangkah baiknya kita menunggu adanya break, retest, baru kita entry. Untuk menghindari hal ini, seperti ini. Itu kenapa yang saya bilang, kalau kita entry agresif, itu pasti akan 50-50. 50% benar, 50% salah. Dan kalau kita entry konservatif, nah ini tipikal entry agresif nih. Misalkan kita mau nge-buy di sini, stop loss di sini, berarti ini agresif. Sedangkan kalau konservatif, itu ketika dia break dan retest, benar-benar retest di sini baru kita entry. Ini namanya entry yang konservatif. Ini persentase win-nya 60%, loss-nya 40%. Sedangkan yang tadi agresif 50-50. Nah, dari EU di sini kesimpulannya adalah EU kita lihat di sini trennya dia memang lagi downtrend. Trennya benar-benar downtrend setelah dia breakout ABW-nya ini, dia langsung just banget turunnya. Dan kalau kita lihat di sini ada sebuah kenaikan yang korektif. Berarti ini bisa kita tarik garis impulse, di sini correction. Tinggal menunggu
konfirmasi untuk dia continuation. Nah, untuk menunggu konfirmasinya ini juga kita butuh sebuah konfirmasi dari market ya. Kalau kita buatin zona di sini ada sebuah support ya. Ada sebuah support dan di sini ada resistance. Ini ada trend line yang sudah di break. Cuman kayaknya ini bakal menjadi false break. Trend line ini kan udah di break nih. Mungkin nanti dia akan korektif, naik lagi, jebol lagi trend line ini. Kemungkinan ya. Untuk memenuhi pattern mungkin dia akan naik dulu mencari tertouch. Sehingga di sini kita bisa tarik dan kita sesuaikan lagi. Kalau ini udah jadi swing, misalkan di sini udah ada higher high ya, di sini higher high-nya dia yang baru, ini higher low, buat higher high baru, maka ini bisa kita sesuaikan garisnya. Kita ambil entry lagi di higher low karena tujuannya dia ada di area resistance untuk mencari sebuah tertouch dari rising wedge-nya. Berarti ini bukannya salah ya forecast-nya, cuman market yang berevolusi, jadi kita harus menyesuaikan juga. Jadi mungkin dari EU kita akan fokus untuk sell karena trennya memang bearish banget. Dan untuk ngambil posisi kita akan menunggu ketika EU ini sudah sampai di area trendline. Ini di area 1,2 ribu ya. Di area 1,20 ribu kita akan mencari konfirmasi apakah dia rejection di sana. Kalau memang itu rejection maka kita bisa ngambil sell. Clear, Van? Clear coach, thank you. Oke. Ada lagi yang mau request per? Halo everybody. GU. Oke, GU tadi katanya coach. GBP USD. So ke time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam di sini YU zoom out. Ini nggak kelihatan apa. Nah, kalau di daily nih. Daily time frame GU ini sudah memasuki area resistance. Di sini bisa menjadi indikasinya double top. Dan kalau kita lihat di sini juga ada historinya dari GU. Ini dia ngebuat double top juga, langsung berubah trennya menjadi bearish. Nah, kesimpulannya apa di sini? Di sini GU memang terlihat trennya lagi naik. Cuman kalau kita lihat dari versi weekly, ini tren GU ini masih di dalam downtrend. Dari weekly time frame. Dari daily time frame dia memang lagi uptrend. Cuman ini kita bisa lihat dari time frame daily dia udah mulai bearish. Nah, kalau kita lihat di sini di time frame 1 jam, waktu itu kita sempat nge-buy GU dan udah running sekitar 150 pip lah. Hit TP deh tuh kayaknya untuk si GU kalau nggak salah tuh yang kita live trade. Dan kalau kita analisis ulang bagaimana update dari GU ini sendiri, kita remove. Nah, udah rapi. Dari time frame 4 jam di sini kenapa GU ini turun? Yang pertama ada sebuah area Fibo 618 yang di respect oleh GU. Nah, jadi di sini 618 di respect oleh GU, clear dan benar-benar di respect. Dan kalau kita lihat dari time frame 1 jam, di sini akan menjadi potensi dari GU melanjutkan penurunan mungkin sampai di area support ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ada impulse, correction, continuation. Itu harusnya akan sampai di area tersebut. Cuman kita akan lihat responnya ketika dia sampai di area support orange ini. Apakah dia akan naik lagi untuk ngebuat swing, baru dia turun. Kita akan lihat bagaimana respon dari market itu besok.
Nah, kalau dari daily time frame kita ngelihat candlestick, candlenya benar-benar strong bearish, which mean kita harus ngikutin seller. Kita akan mencari peluang sell at least sampai di area trend line. Nah, mungkin dia akan turun tuh sampai di area trend line ini atau sampai di area support orange. Ini adalah area untuk GU yang mungkin akan dituju oleh dia. Dan kesimpulannya adalah dari GU kita akan mencari, ini kan sudah ada impulse, correction, continuation. Di sini dia sudah melakukan pullback ya. Kalau kita tarik garis, di sini dia udah pullback. Mungkin dia akan lanjut. Dan kalau dia tertahan di area ini, cari lagi correctionnya. Misalkan ada correction lagi, baru kita entry. Ketika ada confirm correction, kita entry di sana dengan tujuannya di area yang tadi saya bilang, yang di daily. Mungkin ini akan menjadi trade yang high probability dan risk reward yang bagus. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin nanti stop loss itu maksimal ya 50 pips. Take profitnya round 250 pips lah. Kita bisa gain di GU. Nah, ngelihat GU drop, kita bicara Euro GBP. Euro GBP yang dimana sudah sempat saya buatin video kemarin. Mungkin buat yang udah nonton dan ngefollow video update dari Euro GBP, itu berani entry di area support, itu bagus. Dan buat yang belum dapat entry, itu sabar dulu. Nah, jadi dari Euro GBP ini dia menandakan bahwa Euro GBP ini akan melanjutkan kenaikannya dia. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang, di mana ada impulse, di sana ada correction dan continuation. Jadi ini adalah impulse, ini adalah correction. Tujuannya dia paling sampai di area resistance. Dari sini sampai di area ini cuman 188 pips. Sedangkan kalau gold dari sini sampai di sini itu udah mungkin 500 pips. Itu perbedaannya. Nah, dari adanya corrective pattern seperti ini akan memungkinkan bahwa si GBP itu akan melemah. Karena dari mayornya dia, Euro GBP dia ngelihat menguat, sedangkan GBP itu melemah. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana market, apakah si Euro GBP ini tertahan di area trendline atau tidak. Nanti kita lihat bagaimana responnya. Oke, ada lagi yang mau request? Saya sih cukup, Coach. Oke, Apa? ini $1 Audi GPY last. Audi GPY di sini kita lihat ada potensinya dia ini menjadi lower high. Dia lanjut turun. Ada potensi ya si Audi GPY ini menjadi lower high. Cuman kalau kita lihat dari time frame weekly, di sini trennya dia memang lagi strong banget bullish. Jadi mungkin nanti dia turun nih untuk membuat higher low versi weekly time frame. Nah, di sini kita bisa lihat trennya dia masih, kalau garis besar kita bilang dia mantul di area support resistan atau trennya masih di dalam sideway. Ini bisa aja dia naik sampai resistan, turun lagi sampai support. Ini berarti masih dalam tren sideway dari versi weekly time frame. Nah, untuk dari time frame 4 jam, time frame 4 jam di sini ada potensi juga untuk si Audi GPY itu turun untuk membuat higher low. Kenapa? Karena di sini udah muncul korektif lagi. Kalau nanti korektif ini respect tertouch, maka ini potensinya dia bakal turun. Tapi kalau kita pasangin trendline ini misalkan di sini,
Nah, let's say kayak gini. Kita masang trendline seperti ini. Misalkan area resisten trendline ini dijebol, maka dia masih berpotensi untuk lanjut naik terus sampai di area garis oranye. Jadi ini adalah potensi dari Audi GPY. Kalau misalkan dia ditertats nggak bisa dijebol, maka dia potensinya bakalan turun. Tapi kalau dia jebol, dia lanjut naik. Ini potensinya dia bakalan seperti itu. Kalau dia nggak bisa ngejebol. Tapi kalau dia bisa jebol, dia akan lanjut naik. Nah, ini tren mungkin akan menjadi sideways kalau dia masih lanjut naik. Oke, ada pertanyaan lagi buat teman-teman yang lain? Coach Yudi dan Coach Fatih full time trading atau ada kerjaan utama yang lain? Kalau si Fatih itu ada kerjaan lain, dia ngurus bisnis keluarga. Kalau saya pribadi kerjaan lainnya cuman paling nge-coaching orang aja. Gitu doang kerjaan yang lain. Kalau dibilang full time sih sepertinya untuk saya pribadi. Nah, mungkin itu aja dari saya pribadi Sunday Market Breakdown. Semoga di minggu depan teman-teman yang nonton mendapatkan insight yang banyak dan bisa mengeksekusi dengan baik dan profit pastinya. Thank you buat teman-teman yang udah hadir dan salam profit. Ya, thank you coach.